Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Naifah Syakira dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil mini skripsi yang telah saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah MPK Terapan. Oke, Saya izin untuk share screen. Oke, baik. Nah, ini adalah hasil mini skripsi yang telah saya kerjakan. Saya membuat mini skripsi dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kebutuhan Informasi, Survei Jumlah Likes Akun Instagram @biru_indonesia, Konten Tips Diet pada 21 Agustus tahun 2023. Saya izin untuk membacakan sedikit mengenai latar belakang dari penelitian yang saya lakukan, yaitu di mana media sosial merupakan alat bertukar informasi yang paling mudah di zaman ini karena berbagai aktivitas dunia maya kini praktis karena aksesnya tidak sulit sama sekali. Nah, salah satu media sosial yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia adalah Instagram. Nah, menurut data dari napoleoncat.com, terhitung sebanyak 90 juta lebih pengguna Instagram di Indonesia pada per Desember ya, 2022, di mana 38% diantaranya adalah remaja dewasa berusia 18 sampai 24 tahun. Nah, hal ini tentunya memicu beberapa efek positif dan negatif bagi para pengguna, di mana efek positif mungkin didapat dari menggunakan media sosial, yaitu bertukar pesan, mencari informasi, mengakses pelajaran, dan masih banyak lagi. Namun, salah satu hal positif yang dapat disorot adalah mudahnya akses konten terkait kesehatan. Beberapa di antaranya adalah konten tips-tips diet, menurunkan dan menambah atau mempertahankan berat badan, cara menjaga pola makan yang baik, bahkan termasuk program gratis yang bisa diikuti untuk melatih otot dan membakar lemak dan lain sebagainya. Di mana banyaknya tren dan kampanye pola hidup sehat yang marak digaungkan di masyarakat membuat konten-konten kesehatan mulai ramai disukai warganet. Kurang lebih ini adalah latar belakang dari terciptanya penelitian kecil yang saya lakukan ini. Nah, untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh media sosial terhadap kebutuhan informasi pada akun Instagram @biruindonesia konten tips diet 21 Agustus 2023. Dan tujuan penelitiannya yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang tadi saya sebutkan, yaitu mengetahui pengaruh media sosial terhadap kebutuhan informasi pada akun Instagram @biruindonesia konten tips diet 21 Agustus 2023. Nah, konsep dari penelitian ini adalah media baru atau new media, di mana media baru ini memiliki makna pada medium yang bernuansa digital, terkoneksi, dan interaktif, di mana institusi media berbasis digital atau pengembangan dari media analog dan menawarkan progres dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Media baru juga memfasilitasi audiens untuk berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi. Nah, penelitian ini menggunakan teori usage dan effect, di mana teori ini menghubungkan pengguna, media, dan juga audiens, begitu juga dengan efek atau hasilnya. Teori usage dan effect ini merupakan sintesis antara teori tradisional mengenai efek dan teori usage and gratification. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan menjadi faktor penggunaan media. Nah, variabel dalam penelitiannya adalah media sosial sebagai variabel bebas atau variabel X dan menggunakan kebutuhan informasi sebagai variabel terikat atau variabel Y-nya. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma positivis, di mana pandangan ini didasari oleh hukum yang eh, baku ya, hukum dan prosedur yang baku, di mana ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal umum menuju konkret dan memiliki sifat abstrak sehingga kemudian menjadi bersifat spesifik. Nah, untuk pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini berfokus pada pengukuran yang dilakukan secara hati-hati atau memanipulasi secara eksperimental sekumpulan variabel yang sedikit untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian dipandu dengan teori. Nah, ini disadari dari buku Creswell dan David Creswell tahun 2007.
dan metode penelitiannya menggunakan metode survei. Nah, untuk populasi sampel dan teknik penarikan sampel, ini adalah populasinya adalah audiens yang menekan tombol like pada konten tips diet. Dan juga likes yang didapat dalam konten tersebut terdapat sebanyak 121 akun. Dan sampel dari penelitian ini adalah yang menekan tombol likes pada konten tips diet yang diunggah pada 21 Agustus 2023 yang berjumlah 55 orang yang dihitung menggunakan rumus Lovin. Populasi diambil untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian agar data dapat disajikan secara cepat gitu ya dan juga lebih konkret. Teknik penarikan sampel menggunakan non-probability sampling di mana teknik ini mengandalkan subjek yang tersedia. Sementara jenis non-probability sampling ini digunakan adalah accidental sampling, itu menarik sampel yang sesuai dengan kriteria peneliti dengan tanpa sengaja bertemu di lapangan saat sedang melakukan penelitian. Nah, untuk metode pengumpulan data ini adalah menggunakan instrumen kuesioner yang disebarkan melalui online melalui Google Form kepada para sampel dengan skala interval dan dengan kami menyediakan 4 alternatif jawaban, yakni 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Nah, hasil dan pembahasan penelitian didapati bahwa poin 1, nilai min tertinggi, dimensi indikator hubungan dan indikator media sosial mendorong kontribusi. Sementara nilai min terendah, dimensi keterbukaan dan indikator media sosial digunakan untuk menerima umpan balik. Poin kedua yaitu nilai min tertinggi, dimensi catching up net approach dan juga indikator informasi disampaikan bersifat mutakhir. Dan nilai min rendah, dimensi everyday net approach dan indikator informasi yang dibutuhkan secara rutin. Dan poin terakhir yaitu terdapat pengaruh media sosial Biro Indonesia terhadap kebutuhan informasi tips diet pada followers. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini yaitu dari semua uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki pengaruh antara variabel media sosial dan juga kebutuhan informasi. Dan juga terbatasnya waktu dalam menyusun penelitian ini membuat penelitian jadi kurang maksimal. Sehingga peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan rentang waktu yang lebih luas untuk memudahkan pengumpulan data dan responden. Dan yang terakhir adalah sebaiknya akun @Biro-Indonesia dapat semakin interaktif dalam membalas komentar sehingga lebih banyak yang meninggalkan feedback pada comment section yang disediakan. Oke, ini adalah bukti dari penyebaran kuesioner yang saya lakukan. Saya menyebarkannya lewat Instagram, lewat WhatsApp, dan juga grup angkatan gitu ya. Grup-grup WhatsApp. Dan ini tampilan dari kuesionernya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.